Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat Matsa Surba kelas 9, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Pipit dalam pelajaran bahasa Arab. Toyib, sobahul khair, kaifa halukum ayyuhat tulab? Insyaallah semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang at-tarkib, tentang lam an-nafi wala an-nahiyah, yaitu tentang lam nafi dan la nahi. Toyib, yang pertama yaitu lam an-nafi. Lam nafi adalah lam yang artinya tidak atau belum. Lam nafi apabila berada di depan kalimat fi'il mudhari, maka menyebabkan harokat terakhir pada fi'il mudhari tersebut yang awalnya itu berupa dhammah menjadi sukun. Tetapi apabila setelah fi'il mudhari tersebut bertemu dengan kata yang ada alif lamnya, maka harokat yang seharusnya itu berubah menjadi sukun berubahlah menjadi fathah ya. Jadi setiap kalimat fi'il mudhari apabila di depannya ini ada huruf lam atau ada kalimat lam, maka yang awalnya itu berharokat dhammah berubah menjadi sukun. Tetapi apabila setelah fi'il mudhari itu terdapat kata yang ada alif lamnya, maka yang awalnya itu harusnya berubah menjadi sukun, berubahnya menjadi fathah. Paham tuh? Misal min lam an-nafi, contoh dari lam an-nafi dalam kalimat. Nah, di sini Bu Pipit contohkan ada lam ketika berada di depan kalimat yahduru. Yahduru ini artinya adalah dia laki-laki hadir. Kemudian ada lam di depannya, maka kalimat tersebut berubah menjadi lam yahdur. Nah, perhatikan, yang Bu Pipit kasih tanda merah ini yang harus kalian perhatikan. Ketika ada lam berada di depan kalimat fi'il mudhari, maka huruf dhammah ini di atas huruf ro yang awalnya itu dhammah ya kan, harokatnya dhammah, ketika ada lam di depan kalimat tersebut, dhammah tersebut berubah menjadi sukun. Nah, lam belum, yahduru dia laki-laki hadir, tetapi kalau kalimatnya menjadi lam yahdur artinya adalah dia laki-laki belum hadir. Contoh yang selanjutnya ada lam dan ya'rifani ya. Ya'rifani ini artinya adalah dua orang laki-laki mengetahui. Ketika ada huruf lam, kalimatnya berubah menjadi lam ya'rifa. Jadi huruf nunnya ini dihilangkan ketika itu ada lam di depan kalimatnya. Fahim tuh? Kalau tadi satu orang, pelakunya satu orang, itu cukup dirubah dhammah menjadi sukun. Nah, tetapi ketika pelakunya itu ada dua orang, maka huruf nun mudhora'ahnya ini dihilangkan. Yang awalnya ya'rifani berubah menjadi ya'rifah ya. Yang artinya dia dua orang laki-laki belum mengetahui. Selanjutnya ada lam dan yaktubuna. Yaktubuna bimakna mereka laki-laki sedang menulis ya. Ketika ada lam yang awal kalimatnya ini bunyinya yaktubuna, ketika ada lam di awal kalimatnya berubah menjadi lam yaktubu. Jadi nunnya dihilangkan, sama seperti tadi jika pelakunya dua orang. Nah, di sini pelakunya mereka itu lebih dari dua orang. Lam yaktubu yang artinya mereka laki-laki belum menulis. Kemudian contoh, nah di sini contoh yang tadi, apabila setelah fi'il mudhari itu ada
kata yang diawali dengan alif lam. Contohnya di sini ada lam dan nakhtafilu al-aida. Ya, nakhtafilu al-aida. Nah, ini huruf alif lam. Maka jika ada lam di depannya, kalimatnya berubah menjadi lam nakhtafili al-aida. Nah, paham tuh? Di sini ada lam nakhtafili al-aida yang tadinya lam dan nakhtafilu al-aida berubah menjadi lam nakhtafili al-aida yang artinya kami belum merayakan hari raya. Fahim tuh anak-anak? Selanjutnya tentang la an-nahiyah atau la nahiyah. La nahiyah adalah la yang artinya itu adalah larangan. La nahiyah apabila berada di awal kalimat fi'il mudhari, maka harokat terakhir di fi'il mudhari tersebut berubah menjadi sukun. Nah, jadi ketentuannya ini sama dengan tadi la an-nafi. Ketika berada di awal kalimat fi'il mudhari, merubah harokat yang awalnya itu dhammah berubah menjadi sukun. La an-nahiyah ini tetapi la an-nahiyah ini hanya bisa digunakan untuk dhamir. Dhamir artinya adalah kata ganti orang kedua. Jadi la an-nahiyah ini hanya bisa digunakan untuk kata ganti orang kedua. Seperti apa? Seperti anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Nah, di sini tidak ada ketentuan apabila setelah fi'il mudhari itu bertemu dengan alif lam harus berubah lagi, itu tidak. Jadi tetap ketentuan la an-nahiyah itu cuma satu, yaitu merubah dhammah menjadi sukun. Fahim tuh? Al-misal min la an-nahiyah. Contoh dari la an-nahiyah dalam penggunaan di kalimat. Nah, contoh yang pertama adalah dengan tajlisu alal maktabi. Ketika ada la ini yang awalnya ini tajlisu, ketika ada la di depannya berubah menjadi la tajlis alal maktabi, yang artinya adalah jangan duduk di atas meja. Kamu laki-laki jangan duduk di atas meja. Nah, contoh yang kedua ada la taktubani alal jidari. La taktubani alal jidari. Ketika ada la, kalimatnya berubah menjadi la taktuba alal jidari. La taktuba alal jidari. Jadi nunnya yang awalnya ini taktubani, ketika ada la di awal kalimat itu nunnya dihilangkan. Jadi kalimatnya hanya taktuba tanpa nun. Fahim tuh? Contoh yang selanjutnya ada la tadhabuna ilal madrasati. Ketika ada la ini, kalimatnya berubah menjadi la tadhabu ilal madrasati. La tadhabu ilal madrasati. Ya, yang awalnya ini tadhabuna, nunnya dihilangkan apabila di depannya ada huruf la. La tadhabu ilal madrasati. Jangan pergi ke sekolah. Kalau tadi yang contoh yang kedua, la taktuba alal jidar, itu artinya jangan menulis di atas dinding. Contoh yang terakhir ada la tatakallamina indal khutbah. La tatakallamina indal khutbah. Ketika kalimatnya itu disambung menjadi la tatakallami indal khutbah. Jadi huruf nunnya dihilangkan. Nah, itu cirinya gini, cara mengingatnya, jika pelakunya itu cuma satu orang, maka hanya merubah dhammah menjadi sukun. Tetapi kalau pelakunya itu lebih dari 2 orang, berarti kan kata gantinya adalah antuma, antum, anti. Ya, itu yang
anti itu satu orang, tetapi di fi'il mudhari'nya ini ada tambah nun di belakangnya. Nah, makanya di contohnya ini Bupit contohkan la dengan tatakallamina itu adalah domirnya anti. Maka jika digabungkan nunnya ini dihilangkan menjadi la tatakallami indal khutbah. Jangan berbicara ketika khutbah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Bu Pipit jelaskan. Toyib, sekian dari Bu Pipit. Semoga apa yang Bu Pipit sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih Sobat Hebat Matsa Surba. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap bahagia, semangat, dan produktif aman COVID. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.